pada tahu nggak nih, hari ini kita mau ke mana nih? Jadi ikuti kita terus karena kita hari ini mau jalan-jalan, kita mau nyari-nyari sapi, kita mau borong sapi buat Idul Adha. Jadi ini kita sampai di peternakannya yang saya bilang nih, di sini di peternakannya Pak Widodo. Jadi kita di sini tuh beli sapi 12 itu yang ada di sini. Jadi ini kita jalan-jalan ke sini, kita main sambil ngecek-ngecek sapi kita gitu kan, gimana sih cara ngerawatnya, kemudian cara ngebersihinnya, cara ngasih makannya. Pokoknya ntar kita akan kasih lihat gimana sih cara proses kita beli sapi sampai nanti Idul Adha di penyembelihannya. Jadi kita beli sapinya tuh di Wonogiri, lebih tepatnya sih di Ngadirojo. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi sama nama Wonogiri gitu kan. Tempatnya sih tempat geografisnya itu udah unik banget gitu kan Wonogiri. Misahin 3 provinsi dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, sama daerah istimewa Yogyakarta gitu kan. Terus mungkin dari teman-teman juga lagi yang nggak asing dari kata Wonogiri, mungkin dari makanannya yaitu mie bakso. Kalau udah denger mie bakso udah pasti mie bakso Wonogiri gitu kan. Tapi sebenarnya makanan khasnya sih bukan itu. Makanan khasnya sesuai julukannya Wonogiri itu yaitu kota gaplek. Jadi makanan khasnya yang terkenal di Wonogiri itu yaitu nasi tiwul atau enggak sego tiwul, biasanya dibilang begitu. Oke, ini kita udah masuk di kandang sapinya, itu di peternakannya Pak Widodo. Jadi bisa dilihat di sini tuh sapinya banyak banget. Ada sapi jenis sapi Jawa ada, terus kemudian sapi PO ada, terus kemudian limosin juga ada gitu. Terus kemudian juga dari segi size-nya juga dan umur itu relatif di sini tuh ada banyak juga, dari yang kecil yang buat targetnya buat Idul Adha tahun depan, terus kemudian Idul Adha 2 tahun yang akan datang itu udah ada juga di sini. Kemudian sapi-sapi yang udah mateng, maksudnya yang dari segi ukuran, segi umur itu udah siap buat tahun ini juga udah ada gitu. Nah terus kemudian sapi-sapi di sini tuh perawatannya juga bagus banget gitu kan. Jadi sapi yang kita beli yang di sini tuh dirawat banget di sini. Dari segi kebersihan kandangnya itu selalu dibersihin lah sama yang rawat kandang di sini, yang jaga itu dari pagi sama sore itu. Jadi selalu dibersihin itu, jadi kotoran-kotoran sapi yang ada di sini itu bersih. Supaya si sapi itu katanya yang pertama tuh nyaman gitu kan, katanya yang bilang biar kan ntar kalau sapinya kalau rebahan gitu nggak kena kotorannya gitu. Terus kemudian ada alasan juga supaya sapi-sapi juga nggak stres, terus kesehatan si sapi juga terjamin, terawat gitu, karena terhindar dari bakteri-bakteri yang ada di kotoran sapi itu. Yo mandi yo mandi. Jadi kayak gini lah, sapi juga perlu dimandiin, gak cuma manusia. Jadi buat temen-temen, ya paling nggak mandilah sehari 2 kali, masa kalah sama sapi gitu kan. Di proses mandiin sapi begini sambil ngebersihin lantainya kan dari kotoran-kotoran itu, semprotin. Dan sapinya sehat juga, nggak kotor, nggak ada bakteri-bakteri yang nempel, kotoran-kotoran yang nempel gitu, dibersihin. Jadi mandiin sapi ini sehari sekali apa 2 kali ya? 2 kali kayaknya, pagi sama sore, pagi menjelang siang sama sore gitu. Tadi kan udah selesai kita ngebersihin kandang sapinya, ngebersihin kotor-kotoran sapinya, kita udah selesai. Nah habis itu kita nanti masuk ke proses buat ngasih makan si sapi. Jadi untuk ngasih makan sapi juga tuh ada beberapa prosesnya gitu, nggak sembarangan langsung dikasih makan gitu. Jadi ada beberapa prosesnya, tahapannya itu yaitu pertama kita bersih dulu nih bekas-bekas makanan sapi yang udah sisa-sisa tadi pagi gitu kan. Kalau enggak yang semalam gitu kan udah dibersihin. Habis itu kita bikin komboran, kita kasih minum aja dulu, kita kasih nutrisi. Nah habis dikasih nutrisi komborannya barulah kita kasih jerami buat makanannya gitu kan. Nah untuk tahu lebih lanjutnya, lebih detailnya gimana sih cara makan sapinya, tonton terus video ini biar saya kasih tutorialnya.
namanya pembuatan yang dinamakan komboran. Bahasa Indonesia apa Mas? Kombor. Kombor ya, sama aja. Sama aja. Jadi ini pembuatan komboran itu apa ya? Buat minum sapi, buat ngasih minum sapi. Nah, terus ini bahannya apa aja tuh Mas, kalau boleh tahu? Grand Polar sama Nutrifit sama gemukan. Nah, itu jadi tiga itu dicampur buat ngasih minum si sapi. Ntar dikasih air hangat apa air panas? Air hangat. Hangat buat ngasih minum sapi. Nah, itu tujuannya buat apa Mas? Buat nambah gizi sama perkembangannya sapi itu. Buat nambah berat badan ya. Berat badan. Jadi ini dikasih seperti ini tuh ibaratnya kalau manusia dikasih susu gitu biar sapinya sehat, terus kemudian juga berat badannya cepat naik gitu. Jadi ntar dagingnya juga gemuk pas dikurbanin itu. Nah, bahan-bahan yang dicampur tadi kan, yang komboran tadi itu kan dikasih air panas tuh. Nah, habis itu kasih air dingin biar hangat gitu kan. Ini kasih air dingin sambil diaduk-aduk biar merata. Nanti kalau udah merata, udah kerasa hangat, maksudnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, baru dikasihkan ke sapinya. Nah, ini udah pas, kita bawa, kita kasihkan ke sapinya. Oke. Jadi kayak gitulah proses ngombor sapi ya guys ya. Sekiranya udah dikasih komboran kurang lebih ya 15 menit sampai 20 menit ya Mas ya. 15 menit sampai 20 menit. Katanya sih biar ketelen dulu gitu kan nutrisinya. Jadi kalau langsung dikasih makanan itu nanti malah nggak diminum, dia langsung makan. Jadi ntar malah nggak diminum tadi komborannya. Jadi ini lanjut kita mau ngasih makan sapinya dengan dengan jerami. Nah, ini kita mau ngasih makan sapinya. Ini tidak direkomendasikan buat yang kulitnya tipis, alergi, nanti gatel-gatel. Oke, ini langsung kita kasih ke sapinya saja. Jadi ya kurang lebih seperti itulah cara prosesnya ngasih makan si sapi-sapinya. Mungkin kurang lebih seperti itulah cara perawatan sapi-sapi di sini, sapi-sapi kita yang ada di sini. Ternyata sapi-sapi kita yang ada di sini tuh ada 14 ekor yang besok akan dibawa ke Jakarta yang akan dipakai buat kurban itu nanti. Jadi tonton terus kita, ikutin terus kita biar tahu gimana sih caranya besok pas kita naikinnya ke truk, kemudian kita bawa ke Jakarta sampai di Jakarta juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.